Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring tematik hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Gimana kabarnya sampai pada hari ini? Semoga semua anak-anak soli dan soliha kelas 3 ini diberikan selalu oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Amin. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini, pertama-tama Bunda akan memberikan gambaran umum tentang apa saja yang akan kita pelajari hari ini dan apa tujuannya kita mempelajari hal ini. Untuk proses pembelajaran daring hari ini, kita akan kembali membahas subtema terakhir dari tema 1 ini ya, yaitu subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Beberapa hari yang lalu sudah kita bahas tentang bentuk perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu yang pertama ada perkembangbiakan dengan biji, dan yang kedua itu ada perkembangbiakan dengan tunas. Melanjutkan pembahasan beberapa hari yang lalu, hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang cara-cara perkembangbiakan yang ada pada tumbuhan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan umbi. Selanjutnya, cara perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan mencangkok. Nah, tujuan dari pembelajaran tentang perkembangbiakan serta pertumbuhan pada tumbuhan ini adalah supaya anak-anak paham dan mengerti tentang jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk dari perkembangbiakan serta pertumbuhan pada tumbuhan itu sendiri. Sekarang simak pembahasan materi tematik kita hari ini ya. Oke, sekarang kita masuk langsung ke pembahasan yang pertama tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, di sini Bunda akan jelaskan bahwa perkembangbiakan dengan umbi ini merupakan salah satu jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di sini untuk perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi sendiri itu dibagi menjadi 3. Lihat ya, di situ udah Bunda gambarkan di diagramnya. Di situ ada umbi batang, terus ada umbi lapis, dan juga ada umbi akar. Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu ya dari jenis-jenis umbi-umbian itu sendiri. Seperti yang Bunda katakan sebelumnya, bahwa perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ini termasuk perkembangbiakan vegetatif secara alami. Langsung saja kita bahas ciri-ciri dari umbi akar. Ciri-ciri dari umbi akar yang pertama itu adalah tidak memiliki kuncup dan daun. Yang kedua, ciri umbi akar itu adalah tidak beruas-ruas. Yang ketiga, ciri dari umbi akar itu sendiri tidak mempunyai mata tunas. Dan yang terakhir, umbi akar itu umumnya berada di bawah tanah. Nah, di sini bisa dilihat di video ini ya, itu umbi akar dibagi lagi menjadi 2. Itu dibaginya berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan asal yang pertama itu ada akar tunggang. Nah, di sini contohnya untuk akar tunggang itu sendiri adalah wortel dan loba. Untuk cabangan dari umbi akar yang kedua yaitu umbi akar dari akar cabang. Nah, di sini contoh dari umbi akar cabang itu sendiri adalah ketela pohon dan singkong. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan yang kedua tentang perkembangbiakan pada umbi, yaitu tentang umbi lapis. Sama seperti umbi akar, umbi lapis ini juga termasuk perkembangbiakan vegetatif secara alami. Di sini, umbi lapis itu terdiri atas batang yang sangat pendek dan dibungkus dengan daun yang berdaging dan menyerupai sisik. Nah, untuk memudahkan anak-anak mengenali tentang bagaimana sih umbi lapis itu, terus apa perbedaan umbi lapis dengan umbi batang, dengan umbi akar, yang perlu anak-anak ketahui di sini bahwa umbi lapis itu terbentuk dari daun yang tersusun berlapis-lapis. Maksudnya gimana? Maksudnya umbi lapis ini tumbuhan yang
diselimuti atau ditutupi dengan daun yang berlapis-lapis gitu ya. Nah, contohnya ini banyak kalian bisa temui nanti di dapur mamahnya, dapur ibunya, dapur uminya, dapur maminya, dan lain sebagainya. Contoh dari umbi lapis ini sendiri itu pertama ada bawang putih. Siapa sih yang nggak tahu bawang putih? Terus ada bawang merah, terus ada bawang bombay, ada bakung, ada tulip, dan juga ada lili. Nah, itu adalah contoh-contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang umbi yang terakhir dari perkembangbiakan umbi ini sendiri, yaitu umbi batang. Sama seperti dengan umbi yang dua sebelumnya, umbi batang ini juga merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan dengan secara vegetatif alami. Nah, di sini maksud dari umbi batang itu sendiri adalah umbi batang itu merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, nanti ketika di dalam tanah itu dia akan menggembung dan membentuk umbi. Nah, bagian batang yang tumbuh dan menggembung serta membentuk umbi itu merupakan penyimpanan cadangan makanan. Nah, terutama cadangan makanan yang tersimpan itu adalah zat tepung. Di sini contoh dari umbi batang itu sendiri adalah kentang, gembili, dan talas, serta masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita harus tahu nih tentang persamaan serta perbedaan dari ketiga umbi tersebut. Untuk persamaan antara umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang, itu yang pertama, kalian bisa lihat sambil dilihat di bagan atau di tabel yang sudah Bunda sediakan di foto ini. Untuk persamaan ketiga umbi tersebut, itu yang pertama, ketiga umbi tersebut sama-sama terdapat di dalam tanah. Nah, yang kedua, ketiga umbi tersebut merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, persamaan dari ketiga umbi tersebut adalah dapat digunakan sebagai alat perkembang biakan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan dari ketiga umbi tersebut ya. Sambil mendengarkan penjelasan Bunda, kalian bisa sambil melihat tabel yang sudah tersedia di video ini. Nah, untuk umbi batang itu sendiri, itu terbentuk dari batang yang mengembang. Nah, terus ada tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Lalu yang terakhir itu memiliki akar tunggang. Untuk umbi yang kedua, umbi akar, itu terbentuk dari akar yang mengembang. Karena dia umbi akar, maka pembentukan pertama itu berawal dari akar yang mengembang. Untuk perbedaan yang kedua, tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Dan yang terakhir, perbedaan umbi akar dengan umbi yang lain ini, umbi akar itu memiliki akar serabut. Selanjutnya untuk umbi yang ketiga, umbi lapis. Nah, ini umbi lapis, namanya umbi lapis berarti dia terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk-tumpuk. Terus yang kedua, tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Dan yang terakhir, umbi lapis ini juga memiliki akar serabut sama seperti umbi akar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan spora. Sebelum kita membahas tentang contoh-contoh dari spora itu sendiri, kita harus tahu dulu nih, spora itu apa sih sebenarnya? Nah, yang perlu anak-anak ketahui di sini adalah spora itu adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh satu lapisan pelindung. Nah, sel ini hanya tumbuh pada lingkungan yang punya persyaratan tertentu. Jadi, nggak semua tempat itu ada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ya. Nah, di sini yang perlu anak-anak ketahui juga adalah ciri dari spora ini itu biasanya terdapat pada daun tumbuhan pada bagian belakang. Nah, biasanya itu bentuknya itu berupa serbuk. Nah, dan disimpan di dalam kotak spora itu sendiri. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, ini contohnya adalah tumbuhan paku seperti yang ada di gambar ini ya. Terus ada jamur,
ada juga ganggang, dan ada juga suplir. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, pembahasan terakhir untuk materi tematik kita hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara mencangkok. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu mencangkok. Anak-anak perlu tahu bahwa mencangkok itu adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang harus diusahakan sekali itu berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat yang lain atau di tempat yang baru. Nah, dalam hal mencangkok ini yang perlu anak-anak ketahui adalah tidak semua tumbuh-tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara dicangkok. Tumbuh-tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara dicangkok itu hanyalah tumbuh-tumbuhan dikotil. Dikotil sendiri itu di sini maksudnya berbiji belah, dan tumbuh-tumbuhan yang biji yang terbuka. Nah, tujuan dari perkembangbiakan dengan cara mencangkok ini maksudnya adalah untuk memperbanyak hasil dari tanaman yang dicangkok itu sendiri, yang dimana dengan dicangkok ini tumbuhan yang dihasilkan nantinya itu akan bisa sama seperti dengan induknya atau ibu dari tanaman yang dicangkok itu sendiri. Hasil dari manfaat dari dicangkok ini, manfaat dari teknik mencangkok ini itu bisa menghasilkan hasil tumbuhan baru yang dimana rasanya dan bentuknya itu bisa sama persis seperti induk dari tumbuhannya. Oke, di dalam teknik mencangkok ini, teknik perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok ini terdapat dua cara ya nak. Itu ada yang pertama ada cangkok sayat, dan yang kedua ada cangkok belah. Oke, selanjutnya Bunda mau kasih tahu nih di sini bahwa sebaiknya untuk teknik perkembangbiakan dengan mencangkok ini umumnya sebaiknya digunakan oleh tanaman yang buah-buahan nak, karena kan tadi sudah dikatakan bahwa manfaat dari teknik perkembangbiakan dengan mencangkok ini nanti hasil dari teknik mencangkok ini sendiri rasa dan bentuknya bisa sama persis seperti induknya, maka yang tepat untuk melakukan teknik pencangkokan ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bersifat hasilnya nanti buah segitu ya, seperti mangga, sawo. Nah, itu tuh bagus untuk teknik mencangkok ini karena nanti hasil buahnya itu dan rasa dari buahnya itu bisa sama persis seperti induknya. Selanjutnya, manfaat dari teknik perkembangbiakan dengan mencangkok ini, tumbuhan yang dihasilkan dari cangkokan itu akan lebih cepat berbuah dibanding dengan tumbuhan yang ditanam atau berkembang biak dengan biji-bijian. Tapi kelemahan dari teknik perkembangbiakan mencangkok ini adalah tumbuhan hasil cangkokan itu mudah roboh. Nah, jadi kenapa mudah roboh? Karena sistem perakarannya itu serabut. Nah, namanya serabut itu jadi dia mudah roboh gitu. Jadi berhati-hati kalau memang kita mau melakukan teknik pencangkokan ini. Oke, terakhir yang Bunda mau kasih tahu di sini adalah tumbuhan yang biasanya dapat dicangkok. Itu contohnya nih ya. Ada mangga, terus ada jambu air, jeruk, sawo. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran tematik kita untuk hari ini. Bunda mohon maaf untuk segala kurang dan salahnya. Untuk pembelajaran hari ini Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.